Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dede Cahyani Syahir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan teman-teman dari kelas biologi semester 6. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas biologi semester 6 jurusan Tadis Biologi tahun akademik 2021-2022 akan mempresentasikan materi mengenai bioteknologi lingkungan. Berikut pemaparannya. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 6 terdiri dari yang pertama saya sendiri Vina Nurul Arifah dengan NIM 1908106111, yang kedua ada Hilyatul Lailah dengan NIM 1908106182, yang ketiga ada M. Rizky Rohmatullah dengan NIM 1908106165, dan yang keempat ada Komariah dengan NIM 1908106173. Materi yang dibahas yaitu meliputi yang pertama ada pengertian bioteknologi, yang kedua mengenai pengertian bioteknologi lingkungan, yang ketiga mengenai teknik-teknik dalam pengaplikasian bioteknologi, yang keempat ada peran bioteknologi dalam mengatasi permasalahan lingkungan, dan yang terakhir yaitu yang kelima dampak yang ditimbulkan perkembangan bioteknologi terhadap lingkungan. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Arifah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian bioteknologi dan pengertian bioteknologi lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penggunaan, teknik atau cara pemanfaatan makhluk hidup serta komponen-komponennya dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dan yang kedua ada pengertian dari bioteknologi lingkungan. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian bioteknologi, dan sekarang mari kita mengetahui pengertian dari bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan didefinisikan sebagai cabang dari bioteknologi yang mengatasi permasalahan lingkungan. Ilmu ini juga diartikan sebagai ilmu multidisiplin yang memanfaatkan ilmu pada bidang sains dan teknik dalam penggunaan potensi mikroorganisme bagi lingkungan. Dikutip dari Edwan tahun 2022. Definisi lain adalah pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa tanah, udara, air maupun sedimen yang terkontaminasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini giliran saya yang akan menyampaikan materi mengenai teknik-teknik dalam pengaplikasian bioteknologi di bidang lingkungan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa teknologi lingkungan adalah salah satu pemanfaatan bioteknologi yang banyak melibatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Berikut beberapa contoh penerapan bioteknologi di bidang lingkungan. Yang pertama ini ada bioremediasi, di mana bioremediasi ini adalah proses di mana mikroorganisme tumbuhan hijau atau enzim yang digunakan untuk pemulihan lingkungan yang terkontaminasi dan memiliki kinerja tinggi dalam biodegradasi polutan, biasanya berperan sentral dalam pemulihan lingkungan. Bioremediasi ini ada 3 klasifikasi untuk pemulihan lingkungan. Yang pertama ada biotransformasi, yang kedua ada biodegradasi, yang ketiga ada mineralisasi. Ini ada juga fitoremediasi, di mana fitoremediasi ini mengacu pada kemampuan alami tanaman untuk mempertahankan, menghancurkan, atau membongkar bahan kimia beracun dalam polutan dari tanah. Fitoremediasi senyawa organik dan polutan logam
daerah yang terkontaminasi dilakukan melalui salah satu metode berikut. Yang pertama ada rodofiltrasi, yang kedua ada fitotransformasi, atau yang ketiga ada fitostabilisasi, yang keempat ada fitoekstraksi, yang kelima ada fitovolatilisasi, yang keenam ada rizosfer bioremediasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada bioleasing. Nah, bioleasing ini untuk penerapan prosesnya itu dalam mengekstraksi mineral merupakan salah satu keuntungan yang signifikan dari sains ini. Sebenarnya bioleasing ini adalah interaksi antara logam dan mikroba dengan tujuan mengubah sulfida logam yang tidak larut menjadi sulfida logam terlarut. Selanjutnya yang ketiga ada bioenergi. Nah, atau biasa disebut dengan biofuel. Biofuel ini adalah sumber utama untuk menggantikan bahan bakar fosil. Biofuel juga adalah bahan bakar yang berasal dari sumber biomasa, dan saat ini mereka telah mengalokasikan 11,14% dari total konsumsi energi di dunia. Selanjutnya ada bioplastik. Nah, di mana bioplastik ini merupakan proses plastik yang sebagian atau hampir seluruh komponennya berasal dari bahan baku yang dapat diperbaharui. Produksi plastik dari polimer sintesis yang berasal dari sumber daya terbarukan telah membawa banyak masalah bioenvironmental, termasuk biodegradabilitasnya, menurut Kukishi pada tahun 2012. Lalu selanjutnya ada pupuk biologis, di mana pupuk biologis ini mengandung sel hidup dan berbagai jenis mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mengubah kompleks makanan kimia menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui proses kimia, dan untuk mempersiapkannya untuk kembali diserap oleh tanaman. Lalu selanjutnya ada biogas. Nah, biogas ini adalah gas yang mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, di mana bakteri yang hidup dalam kondisi keadaan kedap udara. Nah, pada dasarnya semua jenis bahan organik biasanya diproses untuk menghasilkan biogas. Namun demikian, hanya bahan organik padat ataupun cair itu yang memiliki homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Selanjutnya ada biodiesel. Nah, biodiesel ini merupakan bahan bakar alternatif dari sumber terbarukan atau renewable yang bersifat ramah lingkungan dengan komposisi ester asam lemak dari minyak nabati. Biodiesel ini juga didefinisikan sebagai bahan bakar yang berasal dari minyak nabati yang mempunyai kualitas menyerupai minyak diesel ataupun solar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya Komaria sebagai pemateri ketiga dengan NIM 19081061173 yang akan menjelaskan materi tentang peran bioteknologi dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, berikut beberapa bentuk usaha pemulihan lingkungan dari implementasi ilmu bioteknologi. Di antaranya yaitu yang pertama ada bioremediasi, yang kedua ada biofertilizer,
dan biodekomposer, dan yang terakhir yaitu ada biokontrol. Bioremediasi adalah proses atau upaya pemulihan kondisi lingkungan menggunakan makhluk hidup. Makhluk hidup yang sering digunakan ialah mikroorganisme yang ketika diaplikasikan akan menghasilkan metabolit sekunder dari hasil interaksi dengan polutan yang ada di lingkungan yang kemudian membuatnya menjadi tidak berbahaya. Kemudian yaitu biofertilizer adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup seperti Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Mycorrhiza, dan Trichoderma yang memiliki kemampuan dalam menyediakan unsur hara yang dapat meningkatkan kesuburan tanah seperti meningkatkan kualitas hasil produksi tanaman. Sedangkan biodekomposer yaitu mikroorganisme yang berperan dalam mempercepat proses dekomposisi atau penghancuran bahan-bahan organik dari sisa tanaman menjadi kompos yang kemudian menjadi supplier unsur hara bagi tanaman. Contohnya adalah bakteri, cacing, dan jamur. Selanjutnya biokontrol yaitu metode alternatif dari upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan memanfaatkan makhluk hidup. Organisme yang digunakan dalam biokontrol disebut agen hayati, yang mana organisme tersebut bersifat antagonis terhadap patogen tanaman. Salah satu contoh organisme yang dapat berperan sebagai biokontrol adalah mikroba dari genus Trichoderma. Kemudian, untuk pengelolaan limbah dan pemecahan masalah lingkungan dengan memanfaatkan bioteknologi dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu mengelola limbah organik berupa limbah cair dari industri alkohol dengan menggunakan mikroorganisme Clostridium buthyrum. Yang kedua, mengelola limbah industri seperti tapioka, nata de coco, tahu, dan kecap dengan sistem lumpur aktif dengan menggunakan mikroorganisme yang bersifat aerob mengoksidasi material organik. Yang ketiga, menguraikan limbah organik dengan menggunakan Methanobacterium sp dan Vorticella sp. Yang keempat yaitu mengolah limbah dengan biofil atau saringan tetes, yaitu lapisan yang terbentuk dari kumpulan mikroorganisme yang melekat di suatu permukaan dan diselimuti oleh pelekat karbohidrat yang dihasilkan mikroorganisme tersebut, yaitu menggunakan mikroorganisme terutama bakteri. Yang kelima yaitu penguraian lumpur secara anaerobik dengan menggunakan mikroorganisme bakteri anaerob, misalnya Methanobacterium. Yang keenam yaitu pembersih limbah minyak dengan menggunakan mikroorganisme bakteri Pseudomonas, Putida, dan jamur Cladosporium resinae. Yang ketujuh yaitu bioplastik, yaitu plastik yang mudah terurai dengan menggunakan mikroorganisme bakteri Asaligenes, Eutrophus, dan jamur Aeurobasidium pullulans. Yang kedelapan yaitu biopestisida, yaitu untuk membasmi hama dengan menggunakan mikroorganisme Bacillus thuringiensis. Dan yang kesembilan yaitu bioinsektisida, yaitu untuk membasmi hama dengan menggunakan mikroorganisme Bacillovirus. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu penjelasan materi tentang dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan bioteknologi lingkungan yang akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Saya Hilyatul Lailah sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan perkembangan bioteknologi lingkungan. Dampak positif bioteknologi terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pengolah limbah. Yang kedua yaitu penghasil energi ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu pemisah logam dari bijinya. Adapun dampak positif lainnya yaitu ditemukannya tumbuhan transgenik yang tahan terhadap serangga, sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida. Yang kedua yaitu mengatasi pencemaran limbah dengan menggunakan bakteri Thiobacillus ferrooxidans yang dapat memisahkan logam dari bijinya. Yang ketiga yaitu menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Adapun dampak negatif dari bioteknologi lingkungan yaitu yang pertama, tanaman kapas anti serangga dapat membunuh hama dan organisme bukan target seperti kupu-kupu dan lebah yang menghisap nektar tanaman tersebut. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan
banyak jenis serangga yang mati sehingga merusak ekosistem. Selain itu juga matinya serangga dalam jumlah yang besar dapat mengganggu kelangsungan hidup organisme pemakan serangga. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem. Yang ketiga yaitu dengan dibudidayakannya organisme transgenik dapat membuat organisme lokal semakin tersingkir, di mana hal ini dapat menimbulkan hilangnya plasma nutfa lokal atau alami. Oleh karena itu pembudidayaan tanaman transgenik dapat mengakibatkan punahnya makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang keempat yaitu hilangnya plasma nutfa. Kemudian yang kelima yaitu pelepasan organisme transgenik berubah secara genetik, di mana ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.